Bab 36, Ruang Clearing. 1. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Dalam jangka waktu itu, 5 kepala pelayan datang untuk mencari Su Chen beberapa kali, berharap untuk menurunkan harga tebusan atau menambah waktu mereka untuk mendapatkan uang. Su Chen dapat menunda tanggal jatuh tempo, tetapi uangnya harus tepat, lagi pula, dia tidak sibuk dan bisa menunggu. Su Chen sedang melakukan percobaan pada Bai Ou hari ini seperti hari lainnya. Setelah memberinya obat stimulasi garis darah, garis keturunan Bai Ou mulai mendidih. Su Chen menyaksikan energi asal dalam aliran tubuh Bai Ou saat dia mencoba meniru gerakan itu. Tubuh Su Chen tiba-tiba bergetar, dengung aneh tiba-tiba mulai terdengar dari tubuhnya. Dengungan ini mulai berdenyut di dalam tubuhnya, memberi mereka yang mendengar sensasi aneh yang tak terlukiskan. Cahaya di mata Su Chen mulai memudar dan segera digantikan oleh kegembiraan. Dia akhirnya berhasil. Pada saat itu, dia akhirnya mencapai terobosan dalam garis darah kosong roh guntur, itu menjadi garis keturunan lain yang telah dia terobos, seperti garis darah ular melonjak. Berbeda dengan keturunan ular melonjak, terobosannya kali ini tidak bergantung pada zat asal yang mengandung ramuan. Roh Empty Cry Thunder bersifat supranatural dan tidak memakan makanan fisik, itu memelihara dirinya sendiri hanya dari menyerap esensi petir. Dengan demikian, Su Chen tidak dapat menemukan zat asal yang sesuai, tetapi dia telah melihat pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Dengan demikian, ia berhasil menirunya. Dengung rendah saat itu adalah hasil dari mimikrinya yang sukses. Meskipun itu tidak bisa melukai siapapun, dengungan rendah itu adalah dasar untuk keterampilan asal tipe guntur klan Bai. Ledakan Empty Cry Thunder, misalnya, dibangun di atas dengungan rendah itu. Sekarang setelah dia mengendalikannya, pedang petir Su Chen menjadi jauh lebih kuat, mencapai batas garis keturunan campuran. Meskipun Bai Ou berasal dari klan bangsawan garis darah, garis keturunannya hanya terbangun sampai batas tertentu. Jadi kecakapan tempurnya yang sebenarnya hanya berada di batas atas seseorang dengan garis keturunan campuran. Ini berarti bahwa Su Chen dapat menggunakan keterampilan asal itu sebaik yang bisa dilakukan Bai Ou sekarang. Sesaat kemudian, Su Chen mengangkat tangannya dan membelah udara. Suara guntur meledak tepat di sebelah telinga Bai Ou. Kesadaran Bai Ou diterpa dengan keras, matanya berguling ke belakang kepalanya, dan dia pingsan. Tidak buruk, Su Chen sangat puas. Meskipun kekuatan murni dari Thunder Blade tidak setingkat dengan Fury Bird yang meletus, itu dapat digunakan secara berurutan dengan cepat dan itu juga mempengaruhi kesadaran lawan. Saat digunakan secara berurutan, kekuatannya tidak lebih rendah dari Erupting Fury Bird. Itu juga untuk mengatakan bahwa, mengikuti Erupting Fury Bird dan Clear Wind Net, Su Chen telah memperoleh keterampilan asal ketiga yang sebanding dengan keterampilan asal garis keturunan. Tentu saja, mereka hanya sebanding dengan keterampilan asal dari binatang iblis tingkat tinggi biasa. Sejauh mana seseorang telah membangunkan garis keturunan, serta tingkat dan kualitas garis keturunan itu, menentukan kekuatan keterampilan asal garis keturunan. Setelah menjadi murid Si Kai Huang, Su Chen memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan yang dimiliki individu dengan garis keturunan. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Bai Ou atau bahkan Ji Hanyan jauh dari individu terkuat di benua ini. Mereka yang garis keturunannya benar-benar berada di puncak sangat kuat. Jalan menembus batasan garis keturunan sangat berat dan panjang. Meski begitu, memperkuat Thunder Blade sudah cukup membuat Su Chen sangat bahagia. Jika aku pergi ke pavilion 100 perbaikan sekarang, aku bertanya-tanya bagaimana caranya, Su Chen bertanya-tanya dengan keras. Sekarang kekuatannya telah meningkat. Dia secara alami ingin mengujinya. Su Chen tidak bisa tidak berpikir untuk pergi ke pavilion 100 perbaikan. Mengapa tidak pergi dan menguji kekuatannya saat ini? Siswa kurus yang sama dari sebelumnya masih berdiri di meja depan pavilion 100 perbaikan. Murid itu masih ingat Su Chen. Setelah melihatnya semakin dekat, dia langsung menjadi jauh lebih antusias. Su Chen tidak membuang terlalu banyak waktu bersamanya, dia langsung menuju pintu keempat. Dalam setengah tahun terakhir, meskipun dia telah menjalankan eksperimen sepanjang waktu, dia masih melakukan dasar-dasar kultivasi. Satu-satunya hal yang benar-benar dia tinggalkan adalah meningkatkan basis kultivasinya. Dia masih berada di lapisan kelima gambar Qi dengan 52 bintang kuning. Itu tidak meningkat sama sekali, tetapi dia mengendalikan lebih banyak keterampilan asal dan juga jauh lebih akrab dengan semuanya. Setelah memasuki pintu keempat, Su Chen muncul kembali di gurun tandus. Dia belum menstabilkan dirinya ketika 4 Vicious Beast tingkat rendah tiba-tiba menyerangnya. Ruang keempat mengadu Su Chen melawan 4 Vicious Beast tingkat rendah. Meski dia tahu itu hanya ilusi,
aura ganas yang mereka keluarkan masih cukup menakutkan. Jika sebelumnya, Su Chen mungkin akan melakukan retret strategis di hadapan 4 Vicious Beast tingkat rendah, namun, dia tidak khawatir sama sekali selama ini. Dia mulai melambaikan pisau di tangannya, menusuk 14 kali. Bilah cahaya bersinar terang, dan suara guntur meledak, membentuk gelombang suara besar yang melonjak ke depan. Vicious Beast tingkat rendah yang memimpin melolong saat dikirim terbang oleh gelombang suara yang keras. Bahkan 3 Vicious Beast di belakangnya mengeluarkan rengekan kesakitan. Empty Cry Thunder Explosion telah menghasilkan serangan jiwa yang sulit untuk mereka tahan. Ilusi di dalam pavilion 100 perbaikan sangat realistis. Mereka bahkan mampu mensimulasikan efek serangan tipe kesadaran. Keempat Vicious Beast mulai merintih kesakitan karena serangan Thunder Blade. Namun, mereka tidak merasa takut dengan rasa sakit ini. Sebaliknya, itu mengintensifkan kebiadaban mereka, dan mereka secara bersamaan memiringkan kepala ke langit dan melolong. Segera setelah itu, salah satu dari mereka menyerbu ke arah Su Chen dengan aura ganas. Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan simultan dari 4 binatang buas, Su Chen tetap tak tergoyahkan seperti gunung. Pada saat yang tepat ketika keempat Vicious Beast berdekatan, Su Chen tiba-tiba berteriak keras. Teriakannya seperti guntur, menghentikan keempat Vicious Beast di jalur mereka. Pada saat yang sama, Su Chen menghunus pedangnya. Ketika dia menarik pedangnya, seberkas cahaya pisau setajam silet muncul, mengiris keempat binatang itu seolah-olah mereka sangat halus. Ketika cahaya bilah mereda, keempat binatang itu terbelah menjadi 2. Akhirnya larut menjadi potongan-potongan cahaya dan menghilang. Thunder Blade yang ditingkatkan dapat mengalahkan 4 monster dalam satu pukulan itu sudah cukup kuat. Tidak ada monster baru yang muncul, jadi Su Chen kembali ke aula utama. Setelah keluar, dia menemukan bahwa dia hanya mendapatkan 50 poin kontribusi. Dia ingat bahwa kuil 100 perbaikan mempertimbangkan tahun siswa juga saat memberikan poin kontribusi. Setiap siswa hanya akan mendapatkan 25 atau 50 poin untuk menyelesaikan kamar sesuai dengan tahun mereka. Satu-satunya cara untuk mendapatkan poin tambahan adalah membersihkan kamar lebih cepat dari jadwal. Karena Su Chen sudah menjadi siswa tahun kedua, dia menerima 50 poin kontribusi standar untuk membersihkan kamar keempat. Jika dia mencoba 2 kali untuk menyelesaikannya, dia akan mendapat setengahnya. Dia awalnya berencana membersihkan kamar keempat sebelum akhir tahun ajaran, tetapi karena dia sangat sibuk, hal itu benar-benar meleset dari pikirannya. Sepertinya aku tidak akan mendapatkan poin ekstra kecuali aku melompati level. Saya akan mencoba kamar kelima. Su Chen tersenyum. Kamu pasti bisa melakukannya, siswa kurus itu tertawa. Vicious Beast kelas menengah muncul di kamar kelima. Vicious Beast tingkat menengah setara dengan kultivator Ki Drawing Realm tingkat tinggi asli. Ini menyiratkan bahwa, di mata institut, bahkan siswa tahun ketiga harus memiliki kekuatan yang kira-kira setara dengan kultivator Ki Drawing Realm lapisan tinggi. Kriteria ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang normal. Su Chen telah berurusan dengan Vicious Beast tingkat menengah sebelumnya, tapi itu bersama dengan Iron Cliff dan sementara Su Chen bersenjata lengkap. Pavilion 100 perbaikan tidak mengizinkan bantuan eksternal apapun, termasuk alat asal atau jimat. Selain itu, karena dia sendirian, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Meski begitu, Su Chen masih mampu mengalahkan lawannya. Mengalahkan Vicious Beast ini juga secara resmi menunjukkan bahwa kekuatan Su Chen telah melampaui kekuatan kultivator Ki Drawing Realm lapisan tinggi. Selain itu, ini adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang siswa institut. Siswa di Institut Naga Tersembunyi biasanya setengah tingkat lebih tinggi dari kebanyakan orang biasa. Setelah membersihkan ruangan itu, dia memperoleh 100 poin kontribusi. Jika dia menunggu sampai tahun ketiganya untuk menyelesaikannya, dia hanya akan memperoleh 25 poin kontribusi. Setelah menyelesaikan kamar kelima, Su Chen bertanya kepada siswa kurus itu apakah ada siswa tahun kedua lainnya yang telah menyelesaikan kamar keenam. Siswa kurus membolak-balik buku catatan sebelum menjawab, 25 sudah. 25 siswa tahun kedua sudah membersihkan kamar keenam. Memang, semua orang membaik, tidak ada yang bisa diremehkan. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam kamar keenam? Su Chen bertanya. Vicious Beast tingkat rendah dan tingkat menengah. Su Chen menghitung kekuatannya sendiri serta kemampuan bertarungnya. Dia merasa bahwa dia bisa menggunakan Soul Eye dan Soul Fixation Technique untuk mengunci binatang tingkat menengah di tempatnya sebelum menggunakan Erupting Fury Bird yang diperkuat untuk menghabisi binatang tingkat rendah dengan cepat. Kemudian, dia bisa dengan mudah mengalahkan monster kelas menengah yang tersisa. Merasa diyakinkan, Su Chen berkata,
saya akan mencobanya. Siswa kurus itu bertepuk tangan dan tersenyum, aku tahu kamu bisa melakukannya. Namun, saat memasuki ruangan, Su Chen benar-benar lengah. Itu karena Vicious Beast tingkat menengah, yang disebutkan siswa kurus itu sebenarnya berasal dari ras ganas. Bab 37, Membersihkan Kamar. Anggota ras ganas yang muncul di depan Su Chen adalah seorang pria besar dan kekar dengan tinggi sekitar 2 meter. Anggota ras ganas ini tampak seperti babi dalam wujud manusia. Dia mengenakan kulit binatang yang compang camping dan memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Tubuh bagian atasnya yang telanjang sangat kokoh dan berotot. Dia botak dan memiliki 2 gigi tonggos mengejutkan besar mencuat dari mulutnya. Dia juga membawa kapak perang besar di punggungnya. Kapak perang Betelgeuse ditutupi dengan torehan dan bekas luka, tapi itu tidak mempengaruhi aura pembunuhannya sama sekali. Seekor cita hitam tergeletak di kaki anggota ras ganas ini. Mata hijau gioknya menatap Su Chen dengan patuh, seolah-olah itu hanya kucing liar. Setelah melihat ini, Su Chen berkata dengan geram, sialan. Ras ganas adalah ras primitif dan liar. Mereka memiliki fisik yang sangat kuat dan tubuh mereka berbentuk seperti binatang buas. Mereka biasanya memiliki gigi tonggos besar dan panjang, tubuh tebal, temperamen mereka sangat eksplosif dan ganas. Menurut legenda, ras ganas adalah keturunan dari hubungan campuran antara binatang buas dan manusia, namun kenyataannya mungkin berbeda. Ras ganas adalah ras yang hidup secara independen dari ras lain, dan mereka memiliki silsilah yang unik. Meskipun, seperti manusia, mereka memiliki 4 kaki dan berjalan tegak. Ini hanyalah manifestasi umum dari jalur evolusi. Manifestasi serupa dapat ditemukan di ras Arcana, ras berbulu, ras mendalam, ras hijau, del. Namun, anatomi internal ras ganas sangat berbeda dari manusia. Mereka memiliki 2 jantung, jadi jika salah satunya dihancurkan mereka dapat terus hidup. Kekuatan hidup mereka sangat kuat. Kalaupun otak mereka rusak, asalkan tidak terlalu parah, masih ada harapan bagi mereka untuk pulih. Kekuatan hidup mereka yang kuat adalah perbedaan terbesar ras ganas dari ras lain. Ketika kekuatan mereka yang kuat dan kecenderungan biadab diperhitungkan, tidak mengherankan mengapa mereka adalah ras yang diciptakan untuk selalu menyerang. Ras ganas percaya dan mempraktikkan prinsip yang kuat memangsa yang lemah. Mereka dulunya adalah pelayan dari binatang iblis dan mereka mengawasi kawanan ternak untuk binatang iblis. Sampai era kekacauan, ras ganas selalu menjadi anjing setia dari makhluk hidup asal. Wang Dousan telah menyebut ras ganas sebagai antek dan gembala ras binatang, itu tidak salah sama sekali. Mungkin karena alasan ini, ras ganas tidak disukai oleh ras cerdas lainnya. Bagi banyak dari mereka, jika ras binatang adalah musuh nomor 1 mereka, maka ras ganas tidak akan jauh di belakang. Saat menyebutkan ras cerdas lainnya, kebanyakan orang mungkin akan setuju bahwa mereka memiliki atribut positif. Tetapi ketika orang menyebut ras ganas, tidak peduli negara, ras, atau apakah ada sejarah permusuhan, semua orang memandang mereka dengan jijik. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa negara dan ras membenci ras ganas lebih dari negara dan ras lain. Namun, Su Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Hal terpenting baginya saat ini adalah bahwa ras ganas dikenal karena kemauan mereka yang ulet. Jika ras ganas itu sadis dan biadab, Su Chen tidak akan terlalu keberatan. Bagaimanapun, ini hanyalah proyeksi yang hidup. Masalah utamanya adalah bahwa ras ganas juga memiliki kemauan yang sangat ulet. Ini menyiratkan bahwa mereka akan memiliki kemampuan ekstrim untuk menahan rasa sakit. Keinginan kuat mereka adalah dasar dari semua yang telah mereka capai. Mereka memiliki daya tahan yang luar biasa, dan mereka dapat terus bertarung tidak peduli seberapa parah luka mereka. Mereka memiliki ketahanan bawaan terhadap rasa sakit. Tentu saja, ini tidak menyiratkan bahwa mereka lebih tahan terhadap serangan tipe kesadaran daripada orang lain. Namun, kemauan kuat mereka memang menurunkan keefektifan beberapa keterampilan asal tipe kesadaran tingkat rendah. Sayangnya, teknik Soul Eye dan Soul Fixation bukanlah keterampilan asal tipe kesadaran tingkat tinggi. Dengan demikian, keefektifan mereka melawan anggota ras ganas juga menurun. Saat itu, ketika kuil abadi telah memberi Su Chen mata jiwa, kalimat pertama yang tertulis di manual adalah, efektivitas keterampilan asal ini terhadap anggota ras ganas berkurang 90%. Apa, 90%? Mungkin juga dikatakan sama sekali tidak efektif. Ketika Su Chen menyadari lawannya adalah seseorang dari ras ganas, dia tahu bahwa rencana pertempuran aslinya telah hancur. Dia tidak bisa lagi melumpuhkan binatang yang lebih kuat untuk sementara dan membunuh yang lebih lemah, tetapi pertempuran masih harus dilakukan. Pada saat itu,
Su Chen secara naluriah mengaktifkan mata jiwa pada Cita Hitam. Cita Hitam langsung terkunci di tempatnya oleh Soul Eye. Secara bersamaan, anggota ras ganas mengambil Battle Axe dari punggungnya dan menyerbu ke depan dengan teriakan, menebas ke arah Su Chen. Pada saat itu, Su Chen menemukan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Cita Hitam tertegun di tempat, tetapi ras ganas telah menyerang ke depan. Ini benar-benar kebalikan dari rencana awal Su Chen. Tidak ada yang bisa dilakukan Su Chen sekarang selain menebas dengan Thunder Blade untuk membela diri. Su Chen dipaksa mundur oleh Battle Axe yang kuat, menciptakan ledakan besar. Makhluk ini masih ras ganas yang primitif, belum dibaptis di Origin Energy Temple. Jadi kemampuannya untuk menggunakan Origin Energy masih sangat rendah. Kekuatannya mungkin setara dengan seseorang dari ras tebing. Namun, fisiknya yang kuat menutupi kurangnya bakat bawaannya, dan Battle Axe besar mengukir gelombang kejut saat melayang di udara. Setiap serangan membawa aura liar dan liar. Thunder Blade mendarat di tubuhnya, tapi itu hanya membuka luka yang dangkal. Apo, ras ganas mengeluarkan lolongan yang menghancurkan bumi, menghasilkan aliran udara yang bergejolak di sekitarnya. Kemudian, dia melambaikan Battle Axe-nya dan terus menyerang ke depan. Itu menghantam ke bawah. Pada saat yang berbahaya itu, sosok Su Chen melintas saat dia mengaktifkan langkah kabut berliku. Dia mengambil beberapa langkah, dengan cepat mengubah arahnya di udara, dan menghindari serangan itu. Cita Hitam secara bersamaan menerkam. Su Chen memukulnya dengan teknik perbaikan jiwa lainnya, sekali lagi menguncinya di tempatnya. Tanpa diduga, Cita Hitam memuntahkan seberkas angin biru tajam dari dalam mulutnya yang mengalir menuju dada Su Chen sebelum Cita Hitam terkunci di tempatnya. Sialan, harimau sabetut yang menyamar. Su Chen sangat marah sehingga dia hampir mengutuk dengan keras. Sementara harimau sabetut bertarung dengan terus-menerus memuntahkan bilah angin. Fakta bahwa ia menerkam seharusnya tidak mengejutkan. Bahkan jika Su Chen tidak bergerak, harimau itu tidak akan benar-benar mendekatinya. Anggota ras ganas dan harimau membuat kombinasi jarak jauh dan jarak pendek yang hebat. Karena Su Chen tidak mengetahuinya, dia kehilangan dua kesempatan untuk bergerak. Kegagalan rencana pertempurannya memiliki konsekuensi yang parah. Dia telah melewatkan dua kesempatan untuk mengambil inisiatif, dan sekarang dia dihadapkan dengan Battle Axe yang terlempar ke arahnya, itu menabrak dada Su Chen. Meskipun dia telah menerapkan penghalang tepat waktu, Battle Axe yang ganas masih mendarat tepat di dadanya. Penghalang hancur, dan Battle Axe jatuh di tubuh Su Chen, menghasilkan riak berwarna pelangi. Beginilah cara sistem aula penyempurnaan menentukan tingkat cedera Su Chen dan apakah itu cukup untuk menentukan bahwa dia telah gagal. Hasilnya jelas, Su Chen telah terluka parah. Su Chen merasakan tubuhnya membeku sesaat, seolah energi tak berbentuk menekan gerakannya. Ini adalah cara aula penyempurnaan mensimulasikan efek luka parah. Satu demi satu bencana, Battle Axe ras ganas sekali lagi menyerang. Su Chen melakukan yang terbaik untuk menghindar. Tetapi pembatasan yang ditempatkan pada gerakannya memperlambat langkah kabut berliku. Su Chen terpaksa berguling di udara untuk menghindari serangan itu. Tetapi Azure Fang Blade dari macan tutul menusuk pahanya. Su Chen merasa kakinya bertambah berat, dan dia tidak bisa menggerakkannya. Dia tidak menyerah. Dia berguling begitu dia menyentuh tanah. Tetapi dia melihat sepasang kaki tebal menyerbu ke arahnya. Battle Axe diangkat ke udara dan kemudian diiris ke bawah menuju tenggorokannya. Pada saat hendak memotong tenggorokannya, sosok Su Chen tiba-tiba melintas lagi, tapi kali ini dia tampaknya menghilang ke udara tipis. Teleportasi menara putih. Su Chen akhirnya menjadi lebih akrab dengan teknik arcana kuno yang diperolehnya lebih dari 2 tahun lalu. Dia melihatnya sebagai salah satu kartu truf terbesarnya, tetapi hanya anggota ras ganas yang cukup untuk memaksa tangannya. Setelah muncul di belakang anggota ras ganas, Su Chen mengangkat kedua tangannya melepaskan ledakan energi yang kuat dari mereka. Garis-garis cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, membentuk peluru demi peluru, menghantam Sabetooth Tiger. Peluru energi asal teknik arcana kuno lainnya. Teknik arcana kuno ini sangat kuat, cahaya putih melonjak seperti gelombang, menerangi seluruh langit. Ketika mereka menabrak Sabetooth, itu langsung hancur menjadi bintik-bintik cahaya. Ras ganas di belakangnya menyerang ke depan, sekali lagi mengayunkan Battle Axe-nya di udara. Su Chen tidak punya waktu untuk berbalik, karena itu, dia langsung menyerang ke depan. Dia menolak efek yang diterapkan dari status luka parah, dan menyerang ke depan secepat yang dia bisa, seperti perjuangan terakhir seorang pria yang akan mati. Battle Axe menyerang bagian belakang kepala Su Chen, memberinya sensasi tekanan yang luar biasa. Meski itu hanya ilusi, Su Chen masih merasa sangat tertekan. Karena dia tidak mau kalah,
kalah di sini sama saja dengan mati. Jika ini adalah medan perang, maka Su Chen pasti sudah mati. Untuk pertarungan hidup dan mati, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa menyerah begitu saja hanya karena itu adalah ilusi. Bahkan pada saat ini, ketika Su Chen menghadapi kesulitan yang ekstrim, dia mempertahankan ketenangannya. Dia berlari dengan marah, berusaha mengulur waktu. Battle Axe besar itu mendekat ke kepalanya. Saat hendak menyerang lagi, Su Chen tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya. Battle Axe mendarat langsung ke lengannya. Ilusi menentukan bahwa lengan Su Chen telah dipotong oleh kapak perang, dan itu terbang ke udara. Kekuatan tak berbentuk lainnya muncul, benar-benar melumpuhkan lengan kanan Su Chen sehingga dia tidak bisa menggerakkannya. Ilusi itu bahkan menimbulkan rasa sakit yang hebat, memengaruhi fokusnya. Namun, Su Chen menggertakkan giginya dan terus bergerak seolah rasa sakit itu tidak ada. Meski lengannya lumpuh, usahanya untuk bertahan tidak sia-sia. Battle Axe telah dibatasi olehnya. Lebih penting lagi, jaring tak terlihat muncul di depan Su Chen setelah dia mengangkat tangannya. Anggota ras ganas menyerbu ke depan, dan suara sesuatu yang robek terdengar di udara. Pandangan lain pada ras ganas mengungkapkan bahwa tubuhnya ditutupi luka akibat jaring tak berbentuk. Ilusi menentukan bahwa ras ganas telah terluka dan menurunkan kecepatannya secara bersamaan. Langkah kaki anggota ras ganas itu melambat, dan Battle Axe-nya membelah udara kosong saat nyaris meleset dari Su Chen. Su Chen berhasil menghindari serangan paling berbahaya. Su Chen melompat ke udara sambil berteriak, menggunakan satu-satunya lengannya yang tersisa untuk membentuk erupting Fury Bird yang diperkuat yang menabrak ras ganas. Burung api besar itu menghantam tubuh anggota ras ganas, membuatnya terbang. Su Chen tidak berhenti menyerang. Dia menendang kakinya ke udara, menyebabkan seberkas cahaya keluar dari kakinya ke arah lawannya. Dia menggunakan kakinya sebagai pisau Thunder Blade yang setajam silet mengejar anggota ras ganas, menciptakan luka yang lebih ganas. Anggota ras ganas melolong dan jatuh ke tanah dalam tumpukan, tidak bergerak. Su Chen menghela nafas lega, tetapi dia baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya ketika anggota ras ganas itu tiba-tiba melompat tegak, menebas ke arah Su Chen dengan Battle Axe di tangannya. Su Chen tidak mengantisipasi pergantian peristiwa ini. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk mengelak, jadi dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya untuk memblokirnya. Bang, Battle Axe mengiris tangan kiri Su Chen, yang larut menjadi bintik-bintik cahaya. Lengan kiri Su Chen sekali lagi dibatasi secara fisik, menunjukkan bahwa lengan kirinya juga lumpuh. Anggota ras ganas menerkam lagi, menyerbu ke arah Su Chen dengan lolongan biadab. Akankah anggota ras ganas sejati benar-benar mampu bertahan dari erupting Fury Bird yang diperkuat dan serangan Thunder Blade yang berulang? Su Chen ragu. Tetapi pada saat itu anggota ras ganas yang dia hadapi tampaknya mengabaikan semua serangannya. Namun kedua lengan Su Chen telah lumpuh. Dia tidak punya cara untuk menggunakan keterampilan asalnya, dan tidak ada cara baginya untuk terus bertarung. Haruskah dia menyerah begitu saja di sini? Tatapan tajam muncul di mata Su Chen saat melihat ras ganas menyerang ke depan. Dia bergumam, tubuhku juga telah ditempa sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan teriakan primal saat dia menyerbu ke arah ras ganas, meninggalkan banyak bayangan setelahnya. Keduanya bertabrakan di udara, tangan ras ganas melilit leher Su Chen. Meskipun itu adalah makhluk ilusi, kekuatan yang dimilikinya tampak nyata. Su Chen merasa seolah-olah dia akan pingsan, tetapi dia benar-benar mengabaikannya dan dengan paksa menggigit leher ras ganas, mencabik-cabiknya dengan kejam. Mereka berdua terjerat bersama-sama, berguling-guling di tanah saat mereka saling merobek. Su Chen menggunakan dahi dan kakinya. Dia benar-benar meninggalkan semua taktiknya, alih-alih menggunakan setiap anggota tubuhnya untuk menyerang. Perlahan, Su Chen merasakan kekuatan surut dari anggota tubuhnya. Dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung, dan dia hanya bisa mengendurkan cengkeramannya saat dia berbaring di tanah. Seluruh dunia tampak kabur di hadapannya. Apakah dia memang ditakdirkan untuk dikalahkan? Sayang sekali, dia menghela nafas secara internal. Dia telah mengeluarkan begitu banyak usaha, tetapi pada akhirnya dia masih kalah. Dia benar-benar terlalu percaya diri. Dia hanya memikirkan ini pada dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba melihat anggota ras ganas itu sedikit bergoyang. Tinju yang menuju ke arahnya tiba-tiba berhenti, dan kemudian anggota ras ganas itu jatuh ke belakang. Itu benar-benar diam, itu mati. Su Chen terkejut. Seolah menjawab pertanyaan Su Chen, anggota ras ganas itu larut menjadi bintik-bintik cahaya putih, yang berangsur-angsur menghilang. Suara monoton berbicara di sebelah telinganya, berhasil membersihkan ruangan.
Babak 38, memasuki alam impian. 1. Su Chen terlatih-tatih keluar ruangan, terengah-engah dan tanpa energi. Murid kurus itu bingung dengan penampilan Su Chen yang hampir kelelahan. Banyak siswa datang untuk membersihkan kamar yang berbeda, tetapi tidak banyak yang keluar dari kamar dengan wajah setengah mati. Berapa banyak energi yang Anda gunakan untuk membersihkan ruangan itu? Su Chen tertawa datar. Itu adalah kebahagiaan yang didapat dari meraih kemenangan setelah bertarung dengan seluruh kekuatannya. Itu adalah kesuksesan yang lahir dari pantang menyerah. Tidak peduli waktu atau keadaan, dia tidak akan menyerah. Ini persis seperti orang seperti apa Su Chen. Tentu saja, pertempuran hari ini telah membuka mata Su Chen terhadap banyak kesalahan yang ada pada gaya bertarungnya. Dia belum cukup siap menghadapi lawannya, pemikirannya agak idealis, dia terlalu percaya diri, dan dia tidak beradaptasi dengan cukup cepat. Ini adalah pengalaman yang akan membuatnya lebih berhati-hati di masa depan. Lagi pula, tempat ini hanyalah ilusi. Jika ini benar-benar pertarungan, bahkan jika dia menang, dia akan menjadi lumpuh. Membersihkan ruangan itu memberi Su Chen 150 poin kontribusi. Saat menambahkan 150 yang dia miliki dari sebelumnya, dia memiliki total 300. Dengan 300 poin kontribusi ini, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu yang dia ingin lakukan selama beberapa waktu, memasuki Dream Realm. Dibutuhkan 200 poin kontribusi untuk beralih dari perlakuan istimewa tingkat 8 ke tingkat 7. Setelah naik peringkat, plakat identitas Su Chen mengiriminya pemberitahuan, terdeteksi bahwa target perlakuan istimewa sudah terdaftar di dalam Dream Realm. Apakah kamu ingin mengaktifkan jejak? Su Chen mengkonfirmasi aktivasi. Dia merasakan kekuatan aneh mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang panas mengalir melalui dirinya. Namun, ketika Su Chen mengaktifkan kemampuannya untuk melihat origin energi, dia menemukan bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya. Sensasi terbakar ini hanya ada di kesadarannya. Otaknya memberitahunya bahwa tubuhnya hangat, tetapi kenyataannya tidak ada yang terjadi. Selanjutnya, Su Chen merasakan aliran energi berkumpul di punggung tangan kirinya, perlahan membentuk simbol berasap. Su Chen tertegun. Sama seperti sebelumnya, matanya tidak melihat aliran energi abnormal di tubuhnya, dan dia tidak melihat zat khusus yang terkumpul. Namun, simbol ini masih muncul di tangannya. Jika bukan karena matanya bisa melihat origin energi, dia mungkin tidak akan menemukan kedalaman yang terlibat. Apakah ini karakteristik unik dari Mirage Dream Realm? Apakah itu menggunakan kesadaran untuk memperkuat objek-objek halus? Su Chen menatap simbol aneh di punggung tangannya. Itu terlihat agak mirip dengan roh kecil yang menyelinap ke dalam tubuhnya sebelumnya. Saat simbol terus terbentuk, gelombang informasi memasuki kesadaran Su Chen. Itu adalah instruksi terperinci tentang cara masuk dan keluar dari Dream Realm. Dengan simbol ini di punggung tangannya, Su Chen bisa masuk dan keluar dari Dream Realm. Namun, saat memasuki Dream Realm, dia akan jatuh ke dalam keadaan tidak sadar, jadi dia harus memilih lokasi yang aman. Setelah menemukan titik ini, Su Chen kembali ke menara energi asal. Setelah kembali ke kamarnya, Su Chen berbaring dan mengikuti petunjuk informasi yang masuk ke otaknya. Dia memusatkan perhatiannya pada simbol di punggung tangannya. Perlahan, simbol mulai berubah karena terus berputar. Akhirnya, itu membentuk pusaran air yang mulai memancarkan kekuatan penghisap yang kuat, menarik kesadaran Su Chen. Pada saat itu, Su Chen merasa seolah-olah dia mulai melayang. Dia berputar di sekitar pusaran air, merasa seolah-olah dia adalah seekor burung kecil yang terbang menembus awan. Tiba-tiba, dia dikeluarkan dari pusaran air. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dia menemukan bahwa dia berdiri di bawah langit berwarna cemerlang. Langit dipenuhi awan berwarna pelangi yang bersinar dengan cahaya belang-belang. Tanah di bawahnya ditutupi petak-petak besar rumput. Di kejauhan, sebuah kastil besar berdiri. Bola cahaya putih tergantung di atas kastil, memancarkan energi aneh ke segala arah saat perlahan berputar. Su Chen menatap dengan takjub ketika dia tiba-tiba mendengar suara berkata, "Hei, pendatang baru." Siapa yang berbicara? Su Chen melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan satu orang pun. Suara itu sepertinya menjadi sedikit tidak senang. Dikatakan, "Di mana Anda mencari? Aku di sini, di sini." Dia mengikuti suara itu ke bawah, hanya untuk menemukan kupu-kupu biru mengambang naik turun di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa di antara sayap biru besar itu ada seorang gadis kecil. Gadis kecil itu mengenakan gaun biru muda yang ketat dan terbuka. Dia mengenakan sepasang sandal biru pendek yang memperlihatkan kakinya yang telanjang, lingkaran bunga yang indah dianyam di jari tengahnya di tangan kanannya. Dia memiliki rambut biru pendek,
sepasang telinga tajam, mata besar, dan mulut kecil. Dia sangat imut. Kamu yang berbicara denganku, kata Su Chen, masih linglung. Dia belum pernah melihat bentuk kehidupan seperti itu sebelumnya. Tentu saja, gadis muda itu mendengus saat dia meletakkan tangannya di pinggulnya. Aku pemandumu, aku roh mimpi Lulu, ikuti aku. Dia terbang melingkar di udara sebelum menuju kastil. Su Chen hendak mengikutinya ketika dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyadari bahwa dia mengambang di udara. Karena dia mengambang, dia tidak bisa berjalan. Hei, tunggu sebentar, apa yang terjadi? Su Chen berteriak pada Dream Spirit Lulu. Aku tidak bisa berjalan. Maka, terbanglah, Dream Spirit Lulu menjawab. Su Chen ingin menjawab bahwa dia tidak tahu cara terbang. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia berkonsentrasi untuk melayang ke depan. Tubuhnya kemudian mulai bergerak ke depan dengan goyah. Jejak keterkejutan melintas di wajah Lulu. Dia mengangguk setuju. Kamu belajar cukup cepat. Ingat, ini adalah Dream Realm, di alam mimpi. Apa yang kamu pikirkan akan menjadi nyata. Meski agak goyah, Su Chen masih mulai terbang ke depan. Dia fokus mengendalikan tubuhnya sendiri, lebih tepatnya, dia mengendalikan pikirannya saat mengikuti roh mimpi menuju kastil. Saat mereka mendekati kastil, Su Chen mulai menyadari bahwa itu benar-benar sangat besar. Itu tampak seperti kota yang dipenuhi dengan imajinasi, menara-menara tinggi padat di mana-mana, dan jalanan terbuat dari pelangi yang bersinar indah. Tupai dan kucing menarik kereta melintasi langit, sepasang patung mirip manusia membungkuk saat mereka mendekat, dan siput bercahaya digantung di tiang batu untuk dijadikan lampu jalan. Adegan aneh ini benar-benar mengejutkan Su Chen. Roh mimpi yang memimpinnya sudah berbicara, kamu saat ini berada di alam mimpi yang diciptakan oleh penguasa alam mimpi. Karena menghubungkan semua orang yang memiliki otoritas yang sesuai, itu juga disebut Dreamnet. Kastil ilusi ini adalah simpul di Dreamnet yang disebut simpul 124. Anda dapat mengaktifkan hak istimewa Anda sebagai anggota Dreamnet di sini. Namun, sebelum itu Anda harus memilih identitas untuk diri Anda sendiri. Panggil aku, Cloudbed. Su Chen teringat suatu peristiwa di masa lalu. Benar, apa yang bisa aku lakukan di sini? Oke, Cloudbed, namamu sudah terdaftar. Di masa mendatang, saat Anda masuk dan keluar dari Dreamnet, ini akan menjadi identitas Anda. Instruktur Anda seharusnya sudah memberitahu Anda bahwa Dreamnet sebagian besar digunakan sebagai pusat transaksi informasi. Jika Anda memiliki informasi yang perlu Anda selidiki atau pesan untuk dikirim, Anda dapat melakukan semua itu di sini. Namun, semua pesan hanya akan dikirim jika ada harga yang dibayarkan. Tentu saja, Anda juga bisa menjual pesan untuk mendapatkan uang. Menurut aturan, Lord of the Dream Realm akan mengambil biaya sebesar 5% dari setiap transaksi. Jadi bagaimana cara membayarnya? Jangan bilang itu Origin Stone, tanya Su Chen. Karena mereka berada di alam impian, hal-hal dengan substansi nyata tidak berguna di sini. Kekuatan kesadaran, roh mimpi menjawab. Setiap bentuk kehidupan memiliki kekuatan kesadaran. Dengan menggunakan kekuatan kesadaran Anda dapat membentuk benda-benda ini. Roh mimpi mengulurkan tangannya. Air raksa berkilau dan berkilauan seperti tetesan air perlahan muncul di depan Su Chen. Ini adalah Dream Droplets, mata uang yang digunakan di Dreamnet. Anda perlu mengeluarkan kekuatan kesadaran Anda sendiri untuk membentuknya. Dalam keadaan normal, seorang kultivator Key Drawing Realm pemula membutuhkan 1 hari penuh untuk memadatkannya, jadi nilainya kira-kira setara dengan batu asal tingkat rendah. Namun, jumlah kekuatan kesadaran yang dimiliki seseorang tidak secara langsung berhubungan dengan basis kultivasi seseorang, sehingga beberapa sarjana asal Ki tingkat rendah mungkin memiliki kekuatan kesadaran yang kuat. Jadi, sulit untuk mengatakan seberapa cepat Anda akan membentuknya. Su Chen mengerti sekarang, tetesan mimpi pada dasarnya sama dengan batu asal. Keduanya adalah bentuk mata uang yang dapat diproduksi sendiri oleh Origin Key Scholar. Batu asal mengandung energi asal, dan tetesan mimpi mengandung kekuatan kesadaran. Tujuan penguasa Dream Realm dalam membangun Dreamnet mungkin untuk mengumpulkan tetesan mimpi ini, atau energi kesadaran. Su Chen tidak tahu banyak tentang Dream Realm atau tuannya, tapi hanya dengan mendengar namanya, Su Chen bisa membayangkan bahwa dia mungkin adalah eksistensi yang tak terduga dalam hal kekuatan kesadaran. Tingkat kekuatannya jelas ditunjukkan dalam kemampuannya untuk sendirian membuat jaringan yang menghubungkan banyak orang. Namun, bagi Su Chen itu masih jauh dari kenyataan. Saat ini, dia masih fokus untuk mencoba memahami tempat ini dan menentukan peluang apa yang tersedia baginya di sini.
Dream Spirit Lulu membawanya ke ruangan yang luas dan luas di dalam kastil. Sejalan dengan gaya seluruh Dream Realm, ruangan itu diwarnai dengan cemerlang, warna-warnanya bersinar menyilaukan. Ada juga beberapa orang di ruangan itu, mereka berdiri di dalam ruangan besar, menonton sesuatu di layar, namun, wajah mereka kabur, dan tidak mungkin untuk mengidentifikasi mereka. Ini adalah Dream Realm, kecuali jika pihak lain ingin mengungkapkan diri, semua orang dapat memilih untuk menyembunyikan wajah mereka. Roh mimpi terus berbicara, ini adalah aula informasi Kastil Dream Realm. Setiap hari, sejumlah besar informasi dipertukarkan di sini. Beberapa di antaranya bersifat publik, seperti yang ada di paling atas. Tatapan Su Chen melayang ke atas. Dia melihat beberapa potongan informasi melayang-layang di atas layar. Jejak Kaisar Iblis Sayap Perak telah terlihat di Takarun. Sampar kegelapan telah menelan benteng tanpa tidur. Cahaya pengusir kegelapan abadi menyatakan bahwa Flying Spirit City akan dibangun kembali. Menara primordial Chaos telah bergeser ke arah perbatasan barat. Banyak kota memperingatkan pertempuran yang akan datang. Daftar pahlawan telah diperbarui. Chu Sangu mengalahkan Feng Zuying di Endless Peaks. Dia naik ke posisi ke-37 di daftar pahlawan. Di bawah informasi publik terdapat informasi yang lebih spesifik yang dapat diakses dengan biaya tertentu. Satu informasi bernilai 1 tetesan mimpi. Jika itu terlalu mahal, seseorang juga dapat melakukan pembayaran bulanan. 100 tetesan mimpi sudah cukup untuk mendapatkan akses tak terbatas ke semua pengumuman dan berita publik selama sebulan penuh. Ini semua adalah pemberitahuan publik. Jika Anda memiliki pertanyaan yang lebih spesifik, Anda dapat pergi ke ruangan di sebelah kiri. Akan ada Dream Spirit khusus untuk membantu Anda. Selama Anda memberitahu roh mimpi apa yang ingin Anda ketahui, roh mimpi akan memberi Anda harga untuk informasi yang Anda inginkan. Tentu saja, tidak semua informasi yang Anda inginkan akan tersedia. Jika demikian, Anda dapat memposting hadiah untuk jawaban. Lanjut Dream Spirit Lulu menjelaskan. Jadi ruangan di sebelah kanan digunakan untuk menawarkan hadiah untuk pertanyaan spesifik. Su Chen bertanya. Cerdas, roh mimpi terbang berputar-putar, seolah menari di udara. Dia kemudian terbang di depan Su Chen dan berkata, sekarang kita akan pergi ke aula pengetahuan. Su Chen mengikuti di belakang Dream Spirit. Mereka dengan cepat tiba di ruangan lain yang luas. Sekali lagi, beberapa pengumuman dan berita publik ada di bagian atas layar. Pemberitahuannya adalah sebagai berikut. Efek unik dari 12 Origin Energy Talisman yang berbeda pada Metal Lotus Tersis, efek berbeda dari Blackwater Demon Bone dalam bentuk bubuk dan cair, dan metode keempat untuk membangun formasi asal Monet. Sama seperti di aula informasi, sebagian besar pengetahuan di sini membutuhkan harga yang harus dibayar agar dapat diakses. Namun, yang berbeda adalah tidak ada bundel bulanan yang tersedia. Setiap bagian dari pengetahuan perlu dibayar secara individual. Setelah mempelajari ilmu tersebut, seseorang bahkan dapat memberikan skor berdasarkan seberapa bermanfaatnya ilmu tersebut. Semakin tinggi skor suatu pengetahuan, semakin banyak penjualannya. Ada juga beberapa pengetahuan yang benar-benar gratis dan tidak memerlukan biaya tambahan. Ini, bagaimanapun, tergantung pada orang yang membuat informasi tersedia. Semua pengetahuan yang terkait dengan Origin Energy terbagi antara menawarkan hadiah dan memberikan solusi. Anda hanya perlu memasuki ruangan yang sesuai di bagian samping. Anda juga dapat menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan yang mungkin Anda miliki tentang penanaman energi asal, alkimia, studi formasi asal, teknik arcana kuno, dan beberapa kategori kecil lainnya. DreamNet berisi orang-orang jenius dari setiap penjuru benua, dan semua pengetahuan dapat dipertukarkan di lokasi ini. Dream Spirit Lulu menyatakan dengan sedikit kebanggaan. Oke, aku mengerti. Apakah ada hal lain yang harus aku ketahui? Dia bertanya. Tentu saja, ikutlah dengan saya ke aula misi. Roh mimpi sekali lagi membawa Su Chen ke sebuah ruangan yang luas. Namun, ruangan ini memiliki lebih banyak orang daripada ruangan lainnya. Ini adalah area tersibuk di DreamNet, Hall of Missions, benua primordial sangat besar, sehingga seringkali hal yang kita inginkan berada di tempat yang sangat jauh. Namun, Hall of Missions DreamNet menghindari masalah itu. Misalnya, jika Anda ingin mendapatkan item unik dari lokasi tertentu yang jauh, Anda dapat membuat misi di sini dan meminta seseorang untuk mendapatkannya untuk Anda. Apakah ini seperti misi di institut yang memberikan poin kontribusi? Su Chen bergumam pada dirinya sendiri. Institut Naga Tersembunyi juga memiliki misi yang dapat diselesaikan siswa untuk mendapatkan poin kontribusi. Tidak, mereka sangat berbeda. Misi institut biasanya terbatas pada institut itu sendiri, sedangkan misi DreamNet mencakup seluruh benua primordial. Ia memiliki jangkauan yang lebih luas.
lebih banyak misi, dan hadiah yang lebih besar. Jadi itu juga lebih berbahaya, tambah Su Chen dengan dingin. Su Chen hanya perlu melirik papan misi untuk melihat permintaan seperti temukan 3 Ghost Derp dari Dead Canyon, bunuh setan kuno di altar iblis, Del. Sebagian besar misi sangat berbahaya dan hidup mengancam. Catatan khusus adalah bahwa selain dari beberapa misi yang meminta barang tertentu, sebagian besar misi adalah misi membunuh. Su Chen bertanya, mengapa ada begitu banyak misi pembunuhan? Roh mimpi menjawab, bukankah sudah jelas, melakukan bisnis seperti ini lebih mudah? Meskipun misi dapat diposting di sini tanpa batasan lokasi, meminta item tertentu, misalnya, ramuan obat unik, dalam jarak yang sangat jauh dapat mengakibatkan hilangnya item tersebut saat dikirim. Pembunuhan berbeda, selama target mati dan mayat mereka dicitrakan oleh Origin Formation Disk tertentu, mereka bisa langsung memberikan bukti pembunuhan melalui DreamNet. Lord of the Dream Realm akan memastikan kebenaran laporan tersebut. Jika target telah terbunuh, misi akan selesai, dan komisaris hanya akan membayar tetesan mimpi dalam jumlah yang telah disepakati. Jika bentuk mata uang lain diinginkan, seseorang juga dapat menggunakan pertukaran lokal untuk menukar Origin Stone menjadi Dream Droplets. Lord of the Dream Realm memiliki banyak pengaturan pertukaran seperti itu di seluruh dunia utama. Institut Naga tersembunyi adalah salah satu lokasi itu. Ini menyiratkan bahwa aula misi ini, pada akhirnya, terutama merupakan tempat permintaan pembunuhan karena keterbatasan pengangkutan barang. Pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menerima misi di tempat ini. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah di sisi aula besar ini, ada daftar besar dengan nama-nama pembunuh. Daftar peringkat 1000 pembunuh di DreamNet dan memberikan harga yang sesuai untuk layanan mereka. Bab 39, Memasuki Alam Impian. 2. Terlepas dari 3 aula besar untuk informasi, pengetahuan, dan misi, Kastil Dream Realm memiliki beberapa layanan lain yang tersedia. Ada Hall of Competition for Origin Key Scholar untuk terlibat dalam simulasi pertempuran. Origin Key Scholar juga dapat menemukan semua jenis hiburan. Layanan terbaik disediakan di sini. Meskipun semua layanan itu ilusi, perasaan yang mereka berikan sangat nyata. Sarjana asal Ki bisa kehilangan kontrol setelah seharian berkultivasi. Di sini, tidak ada yang kurang. Ada banyak sumber kesenangan di Dream Realm yang dapat digunakan oleh Origin Key Scholar dengan bebas untuk menghibur diri mereka sendiri. Su Chen secara pribadi telah mencoba beberapa di antaranya. Dia duduk di dalam kuil kekaisaran dan menyaksikan wanita seperti peri bernyanyi dan menari. Banyak dari kesenangan ini tidak dapat ditemukan di dunia nyata. Tidak penting apakah kesenangan audiovisual semacam ini nyata atau tidak. Jadi, di Dream Realm, mereka telah berkembang menjadi ekstrim. Dapat dikatakan bahwa di alam mimpi, hanya ada hal-hal yang tidak dapat dibayangkan, bukan hal-hal yang tidak dapat dilihat. Dalam arti tertentu, hiburan dan kesenangan adalah penggunaan utama dari Dream Realm. Informasi dan pengetahuan adalah nomor 2. Bagaimanapun, meskipun tempat ini hanyalah sebuah jaringan ilusi, ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Saat Su Chen mengikuti di belakang Lulu, dia merasa wawasannya diperluas. Apakah mungkin berkultivasi di sini? Su Chen bertanya. Ini adalah Dream Realm, terlepas dari informasi. Tidak mungkin mengubah apapun yang nyata. Jadi, berkultivasi di tempat ini tidak akan menghasilkan perubahan fisik apapun pada tubuh Hemu, jawab Lulu. Su Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, bagaimana jika itu adalah keterampilan asal yang tidak memerlukan perubahan fisik, seperti teknik arcana kuno? Dream Spirit Lulu terkikik sambil menutupi mulutnya. Tamu yang pintar. Sangat sedikit orang yang menemukan nilai tersembunyi dari DreamNet sedini mungkin. Kamu benar, DreamNet sangat bagus untuk mengolah teknik arcana kuno. Banyak sarjana Origin Key yang mengolah teknik arcana kuno bisa berkultivasi di sini. Namun, ekspresi nakal dan licik muncul di wajahnya. Namun, apa? Meskipun dia tahu bahwa apa yang akan datang mungkin adalah jebakan, Su Chen masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih dulu. Jika Anda ingin mengolah teknik arcana kuno, Anda akan dibatasi oleh energi asal yang tidak mencukupi. Su Chen tertegun. Bukankah ini Dream Realm, di mana hal-hal muncul melalui imajinasi seseorang? Bagaimana bisa ada pasokan origin energi yang tidak mencukupi? Jika ada kekurangan dalam origin energi, tidak ada gunanya mengolah origin skill di DreamNet. Penciptaan dunia membutuhkan pengaturan tertentu. Keberadaan aturan memungkinkan tingkatan untuk terus ada. Dunia dengan kebebasan mutlak tidak ada. Bahkan di tempat seperti Dream Realm, harus ada batasan agar ada ketertiban. Tempat ini sudah seperti tempat untuk berkompetisi. Jika jumlah origin energi tidak terbatas,
maka tidak akan ada keadilan. Jadi, ketika penguasa alam impian menciptakan alam impian, semua sarjana Ki asal menerima batasan pada energi asal yang tersedia bagi mereka sehingga semuanya lebih dekat dengan kenyataan. Tentu saja, karena ini adalah alam ilusi, seharusnya ada beberapa kemudahan yang tersedia. Misalnya, di Hall of Competition, Origin Ki Scholar yang telah menghabiskan terlalu banyak energi tetapi ingin segera melanjutkan pertempuran, terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, dapat meminta energi asal mereka untuk diisi ulang. Aula persaingan kemudian dapat memulihkan energi asal yang mereka keluarkan. Tentu saja, ada biaya yang terkait, hal yang sama berlaku untuk cedera. Jika Anda terluka parah, tetapi tidak ingin menunggu lukanya sembuh secara alami, Anda dapat meminta penyembuhan yang dipercepat. DreamNet akan membebankan biaya yang berbeda tergantung pada tingkat keparahan cederanya. Jadi maksudmu jumlah origin energi sengaja dihambat untuk mendapatkan keuntungan dengan lebih mudah? Su Chen mulai mengerti. Roh mimpi menutupi mulutnya dan terkikik. Tidak perlu terus terang, aula persaingan dan arena budidaya itu sendiri bebas untuk diakses. Tanpa layanan yang memungut biaya, bagaimana DreamNet bisa terus eksis? Dan bagaimana kita semua Dream Spirits akan terus bertahan? Su Chen terdiam. Bagus, jadi bagaimana cara menghitung biaya pemulihan? Setiap tetesan mimpi dapat memulihkan sejumlah energi asal yang mirip dengan 10 batu asal tingkat rendah. Bagaimana? Cukup murah bukan? Itu benar-benar cukup murah, tetapi jika pembatasan ini tidak ada sejak awal, siapa yang perlu memulihkan energi asal mereka di sini? Ini pada dasarnya setara dengan memperdagangkan 1 sen nyata untuk 10 yang palsu. Meski begitu, bagi Su Chen ini masih merupakan lokasi yang cukup bagus. Paling tidak, dia telah menemukan tempat yang lebih cocok baginya untuk mengolah teknik arcana kuno. Tetapi untuk mencapai ini, Su Chen pertama-tama harus memiliki beberapa tetesan mimpi. Kamu terdaftar dari Hidden Dragon Institute. Jika Anda tidak ingin menghabiskan waktu membuat atau mendapatkan tetesan mimpi, Anda dapat menggunakan batu asal untuk menukarnya langsung di dalam Institut Naga Tersembunyi. Dream Spirit mengingatkannya. Tidak perlu, saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan penghasilan sendiri terlebih dahulu, jawab Su Chen. Aula mana yang ingin kamu tuju? Bawa aku ke Hall of Knowledge, jawab Su Chen. Pengetahuan, roh mimpi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Aula pengetahuan sebagian besar berisi pengetahuan tingkat tinggi yang maju. Pengetahuan yang dapat dengan mudah ditemukan di sebagian besar buku tidak akan diedarkan di dalam aula ini. Dapat dikatakan bahwa setiap potongan pengetahuan di dalam Hall of Knowledge memiliki orisinalitasnya sendiri dan akan sulit didapat di dunia luar. Tentu saja, pengetahuan baru belum tentu bernilai banyak. Misalnya, metode keempat memakan kepiting bermotif emas atau penggunaan kayu cendana silver thread sebagai pupuk semuanya bisa dianggap sebagai pengetahuan asli, tetapi itu tidak terlalu berharga. Tetapi bahkan informasi termurah dari pengetahuan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami oleh seorang siswa di Ki Drawing Realm. Sebagai perbandingan, sebagian besar pendatang baru mendapatkan Dream Droplets di Hall of Information dengan menjual beberapa informasi atau berita. Tentu saja, harganya akan jauh lebih rendah. Mereka bahkan dapat mengunjungi Hall of Missions sebagai pilihan terakhir. Jika beruntung, mereka mungkin menemukan 1 atau 2 misi pembunuhan sederhana. Tentu saja, sebagai pemandu Su Chen, Dream Spirit harus tetap sopan. Karena itu, dia tidak mengatakan kata-kata negatif. Dia membawa Su Chen ke aula pengetahuan lagi. Su Chen mendekati daftar hadiah aula. Segala macam pertanyaan digantungkan padanya. Su Chen hampir kewalahan oleh semua jenis pertanyaan aneh dan fantastik dalam daftar. Beberapa bertanya tentang binatang iblis, beberapa bertanya tentang kultivasi, beberapa bertanya tentang formasi energi asal atau alkimia, dan yang lainnya bertanya tentang kondisi lokal dan adat budaya. Benar-benar ada segudang pertanyaan. Sarjana asal Ki yang tahu jawabannya bisa memberikannya. Setelah jawaban diverifikasi, mereka dapat menerima pembayaran mereka. Su Chen memeriksa pertanyaan dengan rajin. Dia dengan cepat memilih salah satu pertanyaan. Posisi substitusi apa yang memungkinkan untuk Light Revolution Talisman? Tidak termasuk 4 posisi yang sudah diketahui. 20 tetesan mimpi akan diberikan untuk setiap posisi tambahan yang diberikan sebagai ucapan terima kasih. Su Chen meliriknya, lalu bertanya pada roh mimpi, jika aku ingin memberikan jawaban untuk pertanyaan ini, apa yang harus aku lakukan? Ingat nomor pertanyaannya. Pergi ke ruangan yang tepat dan berikan jawabannya lalu tunggu mereka memverifikasi jawaban Anda. Apakah Anda benar-benar tahu jawabannya? Jika Anda hanya menebak secara acak,
Anda akan didenda jika jawaban Anda tidak berhasil. Dream Spirit Lulu agak penasaran. Sangat jarang bagi seorang siswa Key Drawing Realm untuk dapat menjawab pertanyaan di dalam Hall of Knowledge. Aku tahu dua posisi, jawab Su Chen dengan samar. Dia memasuki ruangan di sebelah kanan. 2. Lulu tiba-tiba merasa pusing. Dia tahu dua posisi tambahan. Ketika Su Chen muncul kembali, 38 tetesan mimpinya telah disimpan ke dalam lambang Dream Realm miliknya. 2 tetesan telah dilepaskan sebagai semacam pajak. Namun, Su Chen tidak berhenti di situ. Dia terus mencari pertanyaan yang bisa dia jawab. Dia dengan cepat menemukan beberapa lagi. Setelah menjawabnya, dia mendapatkan hampir 200 tetesan mimpi. Su Chen cukup puas dengan hasilnya. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan uang di sini. Ini adalah pertama kalinya dia menghasilkan uang dengan cara yang begitu sederhana. Meskipun 200 tetesan mimpi tidak banyak, Dream Realm bukanlah dunia nyata, dan tidak banyak tempat yang bisa dia habiskan. 200 tetesan mimpi ini cukup baginya untuk mendapatkan 2000 batu asal tingkat rendah untuk mendukung budidaya teknik arcana kuno. Lulu tertegun diam oleh Su Chen. Tidaklah sulit untuk mendapatkan uang di dalam Dreamnet, tetapi itu juga tergantung pada orangnya. Bagi sebagian besar pendatang baru, tidak akan ada banyak kesempatan bagi mereka untuk menampilkan kemampuan mereka. Rajin menggunakan kekuatan kesadaran mereka untuk membentuk tetesan mimpi biasanya merupakan jalan yang mereka pilih untuk mendapatkan uang. Sebagian besar tetesan mimpi yang ada di dalam Dreamnet dibentuk oleh pendatang baru. Roh mimpi tidak lagi melihat Su Chen sebagai individu biasa setelah dia mendapatkan 200 tetesan mimpi dalam waktu sesingkat itu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Roh mimpi bertanya dengan penuh semangat. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Tentu saja kami akan menghabiskannya. Su Chen berjalan menuju ruangan di sisi kiri, menulis beberapa pertanyaan, dan menggantungnya. Bab 40, Mimpi Buruk. Saat membuka matanya, Su Chen melihat bahwa hari sudah terang. Mimpi indah di dalam Dream Realm. Su Chen tidak dapat menemukan jawaban yang dia cari. Terlalu sedikit orang yang masuk aula pengetahuan, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Setelah keluar dengan tangan kosong, Su Chen berkultivasi sebentar di dalam Dream Realm. Dia juga dijejali untuk studi yang telah dia abaikan, terutama peluru energi asal dan teleportasi White Tower. Dia telah mempelajari kedua keterampilan asal ini sejak lama, tetapi dia tidak pernah membiasakan diri dengan mereka karena kurangnya waktu. Jika dia memiliki penguasaan teleportasi White Tower yang lebih tinggi, mungkin membersihkan kamar ke-6 tidak akan terlalu merepotkan. Tentu saja, Su Chen tidak akan mengingat kembali hal-hal yang telah terjadi. Setiap pelajaran yang dia dapat sangat berharga. Sepanjang malam kultivasi telah memungkinkan teknik arcana kuno Su Chen meningkat pesat. Dream Realm benar-benar tempat yang bagus untuk mengolah tidak hanya teknik arcana kuno miliknya, tetapi juga perhitungannya dan berbagai eksperimen yang ingin dia lakukan. Itu pada dasarnya menggandakan jumlah waktu yang bisa dia gunakan. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Chen akan menghadiri kelas dan mengolah keterampilan asal kontemporernya di siang hari. Pada malam hari, dia akan memasuki Dream Realm untuk berlatih teknik arcana kuno. Setengah bulan lagi berlalu, 5 kepala pelayan akhirnya mengumpulkan cukup uang. Pengiriman 250.000 batu asal, itu sangat meningkatkan suasana hati Su Chen. Dia sekarang bisa membeli bahan dalam jumlah besar lagi. Namun, selalu ada rasa keengganan tersembunyi yang datang dengan menyerahkan subjek eksperimen. Apapun, bagaimanapun, dia telah melakukan hampir semua yang dia bisa untuk tubuh mereka, dan jika dia kehilangan mereka, itu saja. Si Kai Huang khawatir Su Chen akan tenggelam dalam lingkaran setan percobaan pada manusia. Dengan demikian, Su Chen memutuskan untuk hidup tenang selama beberapa waktu untuk menunjukkan kepada si Kai Huang bahwa dia tidak terobsesi. Hanya dengan berpikir sedemikian rupa, Su Chen dapat mengundurkan diri untuk berpisah dengan subjek eksperimen kesayangannya. Pertukaran diatur di hutan kecil di Falling Eagle Mountain. Karena Su Chen telah menangkap mereka dari luar, pertukaran secara alami tidak dapat dilakukan di dalam menara. 5 kepala pelayan terlambat datang. Pada saat mereka tiba di lokasi yang telah disepakati, mereka menemukan Bai Ou dan yang lainnya sedang duduk membisu di atas batu besar. Mereka awalnya berpikir bahwa ketika Bai Ou dan yang lainnya melihat mereka akan bereaksi dengan gembira dan bahkan mengutuk mereka karena menunggu begitu lama untuk menyelamatkan mereka. Tanpa diduga, 5 tuan muda bahkan tidak bereaksi saat melihat kepala pelayan mereka. Tatapan mereka bingung dan loyo, tidak ada antisipasi atau kegembiraan bahwa kepala pelayan mereka ada di sana. Mereka memiringkan kepala ke atas sebelum berbalik untuk menatap ke tempat lain.
Tuan muda, 5 kepala pelayan menyerbu ke depan saat mereka berteriak, masing-masing memegang tuan muda klan mereka sendiri. Tuan muda, apa yang terjadi padamu? Kepala pelayan klan Yu memeluk Yu Zhen sambil berteriak. Yu Zhen meliriknya tanpa ekspresi sebelum terus duduk di sana dengan linglung. 4 lainnya berada dalam kondisi yang sama. Chief Steward Yu melolong marah. Su Chen, keluar dari sini, apa yang kamu lakukan pada tuan muda klan kami? Jangan terlalu bersemangat, mereka hanya syok sedikit, jadi mereka bersikap apatis. Berikan beberapa hari dan mereka akan kembali normal. Su Chen muncul di depan mereka saat dia berbicara dengan senyum lembut, memegang liontin kecil di tangannya. Kepala pelayan mengalihkan pandangan marah mereka ke Su Chen. Kepala pelayan Bai berkata dengan suara rendah, Su Chen, kami menjadi saksi apa yang telah Anda lakukan pada tuan muda klan kami. Suatu hari nanti, siksaan itu akan menimpa kepalamu sendiri. Begitukah caramu memulai negosiasimu? Su Chen menjawab dengan ceroboh. Memang, budak memiliki temperamen yang sama dengan tuannya. Sebenarnya, sebagai kepala pengurus klan bangsawan garis keturunan, mereka semua memiliki basis kultivasi yang cukup tinggi. Masing-masing dari mereka adalah seorang kultivator Qi Drawing Realm yang telah membangkitkan garis keturunan mereka. Su Chen sendirian menghadapi 10 dari mereka. Bahkan jika tuan muda mereka tidak dapat bergerak, kepala pelayan yakin bahwa mereka dapat mengalahkan Su Chen dalam pertempuran 5 lawan 1. Alasan mengapa mereka datang terlambat adalah karena mereka telah mengintai sekeliling sebelumnya untuk mencegah Su Chen mencoba sesuatu yang lucu. Hanya setelah menentukan bahwa tidak ada pengaturan tambahan barulah mereka muncul. Niat membunuh di hati mereka meningkat saat mereka menatap Su Chen. Mereka sudah mulai diam-diam memberi isyarat satu sama lain dengan mata mereka. Su Chen dengan santai menjawab, kamu membuatku terlihat seperti penjahat. Bagaimana aku bisa merebut teman sekelasku dari anggota klan mereka sendiri? Aku sudah memberitahumu. Mereka sedikit dikasari selama perjalanan mereka dan kesadaran mereka belum pulih. Tetapi mereka akan segera pulih. Jika kamu tidak percaya padaku, cari sendiri. Dia mengangkat liontin kecil di tangannya. Semua orang yang hadir melirik liontin itu. Liontin itu berbentuk bintang bersisi 6, perlahan-lahan bergoyang bolak-balik pada rantai. Saat mereka menatap liontin yang bergoyang, mereka merasakan kesadaran mereka perlahan melayang. Kepala pelayan Yu adalah yang paling kuat. Dia memiliki basis kultivasi di lapisan tinggi menggambar Qi dan satu langkah lagi untuk mencapai alam mendidih darah. Kekuatan kesadarannya juga yang tertinggi. Pada saat kesadarannya goyah, dia segera mendeteksi ada sesuatu yang salah. Dia berteriak, ada yang tidak beres, liontin itu tidak normal, jangan melihatnya. Saat 5 kepala pelayan menguasai kesadaran mereka, mereka tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggung mereka. 5 kepala pelayan tiba-tiba terhuyung ke depan saat semburan darah menyembur keluar dari punggung mereka. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan Bai Ou, Yu Zhen, Bai Yihong dan yang lainnya semua memegang belati di tangan mereka, menatap mereka dengan dingin. Mereka berlima bahkan tidak akan pernah menganggap bahwa tuan muda mereka sendiri akan menusuk mereka. Setelah melihat lebih dekat ke mata tuan muda mereka, yang menatap belati ke arah mereka, mereka akhirnya menyadari bahwa tuan muda mereka sedang dikendalikan. Target sebenarnya dari liontin itu bukanlah mereka, tetapi tuan muda mereka. 5 kepala pelayan berteriak, Su Chen, kamu tercela. Su Chen menatap mereka dengan dingin. Nasibmu telah ditentukan oleh tanganmu sendiri. Jika 5 kepala pelayan tidak berniat membunuhnya, Su Chen tidak akan menggunakan taktik ini untuk menghadapi mereka. Tapi karena mereka ingin membunuhnya, Su Chen tidak akan duduk diam dan menunggu hal itu terjadi. Setiap upaya terakhir yang telah disiapkan Su Chen hanya dimainkan oleh keputusan lawan-lawannya. Jika memungkinkan, Su Chen lebih suka menghindari hasil ini. Su Chen terus mengayunkan liontin di tangannya dengan lembut sambil berkata, hapus mimpi buruk di hatimu. Ini adalah teknik penyihir yang diajarkan Jin Linger padanya. Namun, itu sama sekali tidak sekuat keterampilan asal klan Jin. Pertama, dia perlu mengendalikan target dan kemudian terus-menerus mengerahkan pengaruhnya pada mereka. Selain itu, dia juga membutuhkan objek khusus untuk melengkapi kendalinya atas mereka. Meskipun itu tidak terlalu cocok untuk pertempuran, bagi Su Chen itu sudah cukup. Di bawah arahan liontin Su Chen, Bai Ou dan yang lainnya menyerang kepala pelayan klan mereka sendiri. Karena mereka adalah tuan muda dari klan mereka sendiri, 5 kepala pelayan tidak berani membalas. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghindar sambil berteriak, Su Chen, jika kamu berani membunuh kami, klan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Su Chen tersenyum sinis, kamu pasti salah, yang membunuhmu bukan aku, tapi tuan mudamu sendiri. Selain itu, meskipun aku yang membunuhmu, terus kenapa?
kalian hanyalah anjing yang hidup di bawah asuhan klanmu. Aku tidak bisa seenaknya membunuh tuan muda dari klan bangsawan ini. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa mengurus beberapa anjing. Percayalah, bahkan jika kalian mati, tidak akan ada pengaruhnya. Untuk klan, semuanya baik-baik saja selama tuan muda aman dan sehat. Mereka berlima akhirnya merasa putus asa. Mereka telah disergap dan sudah terluka parah. 5 kepala pelayan tidak dapat menahan serangan gabungan yang ganas dari 5 tuan muda, tumbang satu persatu sampai mereka semua mati. Ketika yang terakhir jatuh, Bai Ou dan yang lainnya berdiri diam di sana, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Su Chen berjalan ke arah mereka dan berbicara saat liontin di tangannya berayun, mimpi buruk telah dihapus. Semua sudah berakhir. Kalian sekarang dapat kembali ke Institut Naga Tersembunyi dan terus menjalani hidup kalian. Ingat, tidak ada lagi ingatan atau permusuhan di antara kita. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu adalah sesuatu yang tidak ingin kalian kemukakan. Biarkan kenangan yang tidak menyenangkan itu terkubur. Jika ada orang yang mencoba memaksa kalian untuk mengingat hal-hal itu, mereka mencoba untuk membangkitkan kembali mimpi buruk di hati kalian. Mimpi buruk ini akan menelan kalian seluruhnya, menyebabkan kalian tenggelam ke dalam kegelapan abadi. Jika kalian tidak ingin itu terjadi, maka hancurkan, bunuh siapa saja yang mencoba membangkitkan kembali mimpi burukmu. Bunuh siapa saja yang mencoba membangkitkan kembali mimpi buruk kita, jawab mereka berlima secara bersamaan. Su Chen menganggukkan kepalanya. Baiklah, silakan dan jalani hidupmu sendiri sekarang. Teknik penyihir tidak bisa mengendalikan seseorang untuk waktu yang lama. Seiring waktu berlalu, kontrol teknik itu pada akhirnya akan kehilangan keefektifannya. Namun, ketakutan yang ditanamkan Su Chen di hati mereka tidak akan hilang dengan mudah. Dalam beberapa hari mendatang, mereka berlima tidak akan memiliki niat untuk menjadi musuh Su Chen lagi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a